Lebih baik kita fokus dulu di pertarungan mendapatkan tiket ini. Itu saran saya, dan alhamdulillah ini kafe yang insya Allah bersejarah, kafe di mana penuntasan verifikasi kabupaten kota di Sumut kita ikrarkan, kita komitmenkan akan kita tuntaskan dari kafe Bro Ketua yang kita hormati. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bro Ketua. Saya singkat saja, dan saya kira saya ini tidak terlalu pintar untuk mengulang tema yang berkali-kali saya ucapkan, saya ungkapkan, saya ekspresikan melalui Zoom meeting atau pertemuan terakhir kita di ketika pelantikan. Saya tidak bisa mengulang dengan bahasa yang berbeda supaya kelihatan enak didengar. Poinnya satu saja, bro dan semua. Saya bisa garansi, ya, insya Allah selama saya masih hidup, insya Allah saya olahraga dan rajin, ya, secara syariat ya rasanya meninggal nggak dalam waktu singkat lagi kita begitu. Amin ya. Dan umur panjang. Insya Allah saya pendiri partai ini, dan saya sekarang berada pada posisi strategis untuk mengawal partai ini. Prinsip utama di partai ini adalah menghargai jeripaya, keringat dan perjuangan kader PSI. Itu yang paling penting. Ya. Dalam bahasa Arab dikatakan, ya, dalam bahasa Arab bukan hadis, bukan masalah fikih Al-Quran. May yazro yahsud. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Nah, itu prinsip dasar di partai kita. Siapa yang menanam, dia menuai. Dan saya akan menggaransi sekali lagi di partai ini bahwa setiap orang yang bekerja keras memastikan partai ini lolos dan kemudian dapatkan kursi, orang yang menanam bunga mawar ini, orang yang menyirami bunga mawar ini, memberi pupuk bunga mawar kita ini, menyingkirkan segala macam penyakit yang mengganggu tumbuhnya bunga mawar di Sumatera Utara ini, semua benalu dicukur, dihancurkan. Maka semua orang yang memiliki komitmen dan mempraktikkan itu, insya Allah akan menikmati hasil perjuangan mereka masing-masing. Dan inilah yang menjadi kelemahan dari para senior kita di partai-partai lain. Kita sudah melewati pilkada dengan 72 kursi yang kita miliki, berhadapan dengan banyak orang yang mengemis rekomendasi, ya, mengemis, tidak lagi meminta, ya, mengemis rekomendasi, menangis, kecewa karena tertipu, karena apa yang menjadi jeripaya mereka tidak dijawab dengan baik oleh struktur partai di level besar. Ada seorang teman dari partai lain, tidak perlu saya sebut mereknya, menjadi ketua kabupaten kota, tempat dari 2 kursi kemudian bisa melahirkan 5 kursi dalam pemilu 2019. Jual ini, jual itu, ya. Bahkan ketika dilantik utangnya masih belum dilunasi. Saatnya musim pilkada dan niat untuk maju sebagai bupati, dan 5 kursi itu cukup untuk menjadi perahu mengatakan dia sebagai calon bupati. Apa lacur, apa masalah? DPP partainya sudah menyerahkan rekomendasi kepada orang lain karena dibayar dengan biaya yang lebih besar. Tidak ada fit and proper test, yang ada fit and proper tas. Tasnya cocok nggak? Atau isi tasnya yang cocok atau enggak?
Gak ada visi dan misi, yang ada gizi. Gizi. Inilah yang menjadi tantangan kenapa kita melihat meskipun desain republik ini adalah otonomi atau desentralisasi yang memungkinkan orang-orang lokal, kan janji reformasi kan seperti itu, dengan otonomi, dengan desentralisasi, power yang awalnya sentralisasi di Jakarta diberikan kepada daerah, dan oleh karena itu diasumsikan orang terbaik di daerah akan memimpin. Ya, tentang good governance, tentang Indonesia yang bebas intoleransi, bebas diskriminasi, pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang lebih baik akan dapat diwujudkan kalau tiket untuk mendapatkan perahu maju pilkada saja sudah menseleksi secara alami hanya orang-orang yang benar-benar punya uang saja. Saya tidak mengatakan bahwa uang tidak penting dalam sebuah lembaga politik, tapi kalau hanya itu yang menjadi syarat untuk maju, yang begini akan kita bersama. Berapapun uang yang dikucurkan melalui DAU, DAK kepada kabupaten kota dan provinsi, ya tidak akan ada hasilnya. Karena setiap kali orang terpilih menjadi bupati dan wali kota, apa yang dilakukan? Yang pertama tentu secara natural akan mengembalikan modal dulu. Itulah. Uang perahunya mahal, uang pergaulannya mahal, kembali modal dulu. Bayar utang. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, nabung untuk maju untuk kedua kalinya. Begitulah sirkulasi berikutnya. Ketika terpilih untuk kedua kalinya menang, nabung lagi persiapan karena istri mau didorong atau anak mau didorong. Kapan mikir rakyatnya? Nah, inilah yang kita harapkan tidak terjadi di PSI. Logistik penting, ya, tapi di atas itu semua adalah kualitas manusianya. Orang yang benar-benar memiliki komitmen kerakyatan yang tinggi dan biro semua lah. Yang paling tahu situasi lokal, siapa yang paling baik untuk satu saat memimpin di kabupaten masing-masing. Institusional partai lokal itu hanya ada di Aceh, tapi kita mencoba mendekonstruksi sistem kepartaian, kita melakukan desentralisasi partai. Kita langsung tantangan MOU tuh dengan teman-teman bro dan semua. Dan ini bukan sedang jualan kecap atau jualan obat. Kita coba sudah praktekkan dalam satu pilkada. Dan kita buktikan bahwa kita benar-benar, ya, seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPD PSI linear dengan apa yang direkomendasikan oleh DPW, maka itulah yang ditandatangani oleh DPP. Karena undang-undangnya memang masih sentralistik. Memang partai-partai masih menginginkan bahwa rekomendasi terakhir itu, SK terakhir itu ditandatangani oleh DPP partai. B1 KWK itu harus ditandatangani oleh DPP partai. Tapi semua SK dan B1 KWK yang ditandatangani oleh DPP PSI semuanya adalah hasil rekomendasi dari DPD dan DPP PSI Indonesia. Insya Allah tidak akan terjadi di partai-partai lain, hanya ada di partai yang kita cintai. Saatnya kita menyiram, saatnya kita memberikan pupuk, saatnya kita membersihkan segala yang mengotori, meracuni partai kita ini. Dan by the way, ya, kita juga tidak membuat sebuah forum di mana terjadi pergantian kepemimpinan berdasarkan mungkin disebut sebagai demokrasi, tapi ujung-ujungnya melibatkan money politik. Kalau nanti sudah ada kursi tempat masing-masing, dan kalau seandainya kebetulan Bro sebagai ketua DPD tidak terpilih menjadi anggota DPRD tempat masing-masing, power politik masih ada di tangan Bro, dan Bro tidak akan diganti melalui forum musyawarah daerah. Tidak ada forum musyawarah daerah. KPI-nya jelas, Key Performance Indicator-nya jelas. Pertama, lolos verifikasi. Ya. Kedua, dapat kursi. Selama itu didapatkan, sampai Bro menyerah, ya ketua DPD tetap ada di tangan Bro. Sesial-sialnya nih, bahasanya Bro itu paling bagus sekali analoginya. Meskipun kalau lagi sial saya lagi, nauzubillah ya, semoga tidak terjadi. Kalau kita tidak menjadi anggota DPRD tempat masing-masing, itu
sama dengan SPNK-nya kita kasih ke orang lain, tapi BPKB-nya nanti kita. Kapan hari kalau orangnya macam-macam, ya mobilnya bisa kita tarik. Asalkan BPKB-nya tidak digadaikan oleh Bu Reza ke leasing, ya kan? Nanti ditarik leasing nanti kan bahaya. Ya sekali lagi partai kita, benar-benar partai kita. Gak akan ada tangis berurai air mata karena kita dalam berjuang, kemudian hasilnya malah dipetik oleh orang lain. Tidak ada. Insya Allah, ya, insya Allah. Aku yakin kita akan coba kawal semua itu. Nah sekali lagi terakhir, semua itu akan terjadi kalau kita menyelesaikan dulu di proses verifikasi. Ya. Saya bulan depan ini gini. Kalau waktu di hotel apa kita pelantikan itu dikatakan bulan depan selesai ya, itu hanya memotivasi teman-teman supaya memang selesai segera. Tapi kalau saya katakan bulan depan harus selesai, ini benar-benar harus bulan depan. Jadi terus terang nih ya, deadline barang-barang administratif ini masuk ke DPP itu tanggal 1 Juli. Harus masuk ke DPP. Dan oleh karena itu kira-kira 1 minggu sebelum di 1 Juli itu harus sudah masuk di DPW nih. Kenapa? Karena DPP hanya punya waktu 1 bulan untuk merekap semua kertas-kertas yang ada dari Sabang sampai Merauke. Itu masuk semua ke DPP nanti kan? Karena nanti model pendaftarannya itu sentralistik. Semua berkas DPC, SKD, apalagi F4, ya, SPK, semua itu harus di DPP, harus difotokopi, harus di-scan, harus di-filing, harus di-upload ke Sipol. Kita butuh waktu sebulan dan itu sebenarnya kurang. Dan kita akan mungkin mengerjakan 30 orang, 2 shift segala macam. Karena pada tanggal 1 Agustus kita akan mendaftar. 1 Agustus kita mendaftar. Ya. Jadi kalau saya katakan 1 bulan ini harus selesai. Bagi teman-teman yang sudah dekat, ya jangan 1 bulan, minggu depan harus selesai. Jadi dicicil. Tapi bagi teman-teman yang baru, bahwa ya ini benar-benar 1 bulan kurang lah, 1 bulan kurang bahkan kan kalau memang harus dimasukkan dulu ke DPW, harus masuk. Jadi bro, tidak ada lagi pembicaraan tentang bahwa kita sedang mencari ketua DPC yang berkualitas. Ini bukan soal kualitas. Ini soal bukan kualitas, nanti soal elektoral kita bicarakan nanti setelah verifikasi selesai. Yang paling penting yang ditanya oleh KPU itu apa? Kuantitas. Ada nggak berapa DPC di sini? Kecamatannya ada 15. Ada nggak DPC kalian 15 nih? Ada Pak? Cukup. Nggak akan ditanya. Ini ketua DPC kalian berkualitas nggak? Gelarnya apa? Soleh nggak dia nih? Ke gereja nggak ditanya itu? Punya elektoral nggak dia? Nggak ditanya. Yang penting ada orangnya. 3 orang. 3 orang, salah satunya perempuan. Jadi secara mungkin sekarang dibentuk ada bapak, ada ibu, ada anak yang udah bisa jadi ketua DPC kita. Begitu juga rekrutmen anggota tidak perlu proporsional, ya, secara proporsional terbagi di kecamatan yang ada. 1 desa, 2 desa, ya, asal bisa kita rekrut sesuai dengan kewajiban kita jumlahnya berapa itu sudah selesai. Tidak fiktif ya, tidak dari leasing, tidak dari koperasi, itu selesai. Jadi saya berharap Bu Reza ya, MOU kita itu mutlak bahwa otoritas ini diberikan kepada teman-teman. Tetapi Bro Reza dan sendiri juga akan mencatat DPD mana yang benar-benar memenuhi MOU itu, sehingga nanti ketika kalian mengajukan rekomendasi bupati, DPD dan PP tidak bisa menggugat apa-apa karena memang sudah mengerjakan kewajiban. Tapi kalau ada DPD yang diskon 50%, kerjanya lambat, ya kan? Wajar juga kalau nanti DPW diskon juga, benar nggak? Fair dong? Fair kan? Karena apa? Sekali lagi, siapa yang menanam dia menuai. Kalau kalian benar-benar menanam 100%, maka hasilnya 100% serius, betul nggak? Tapi kalau menanamnya tidak serius, ya wajar juga dong hasilnya juga akan tidak serius. Jadi sekali lagi saya bermotivasi supaya apa yang jadi jerih payah kita ini ya 100% supaya hasilnya itu 100%.
Soal elektoral kita bicarakan, saya percaya sekali. Ini Bro Hendra ya bro ya, ini salah satu ini. Ini dulu anggota DPRD dari PKPI aktif di Dairi. Konsolidasi kita terakhir untuk persiapan verifikasi. Ya. Besar ya. Jadi menjelang akhir bulan depan semua barang sudah terkumpul di DPW dan kemudian dikirimkan ke DPP. Ya. Saya berharap Bro Nezar keliling nih, ya. Dan teman-teman juga langsung bekerja. Ya. Tadi menanam, memupuk, menyirami bibit mawar ini sehingga pada saatnya teman-teman sekalian yang menikmati hasil dari kerjaan yang saya lakukan dengan komitmen yang tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana solidaritasmu?